kejujuran kepada rakyat, dan berserah diri kepada Tuhan, pasti kita akan bisa mengembalikan pemerintahan ini kepada. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Pertempuran Heroik PDRI di 50 Kota. Cerita ini saya ambil dari sumber salah seorang penulis bernama Irfan Kusuma. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah perjuangan. Ketika Indonesia sedang berada di ujung tanduk dan NKRI hampir lepas dari genggaman. Ketika itu Belanda melakukan agresi militer yang kedua, di mana mereka berhasil merebut Yogyakarta. Kala itu mereka terus menyiarkan berita bahwa NKRI sudah bubar. Kenapa? Dikarenakan pemimpin mereka seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditangkap. Mendengar hal tersebut, pada tanggal 19 Desember 1948, Mr. Syafruddin Prawira Negara segera menemui Mr. Teguh Hasan bersama dengan Panglima Tentara. Sore itu, mereka berangkat dari kota Bukit Tinggi menuju ke Halaman, daerah perkebunan teh 15 km di selatan kota Payakumbuh. Dan tepat pada tanggal 22 Desember, mereka melakukan sebuah perundingan yang dimana dari perundingan tersebut diputuskan untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dan sejak saat itu, PDRI menjadi musuh nomor 1 untuk Belanda. Akan tetapi, Mr. Syafruddin Prawira Negara selalu mengobarkan semangat para pejuang. Dalam pidatonya ia berkata, NKRI tidak akan pernah hilang meskipun tidak ada Soekarno dan Hatta. Ada atau tidaknya Soekarno dan Hatta, NKRI akan terus ada. Hilang pemerintahan ini, baik sementara ataupun selamanya, patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintahan Soekarno dan Hatta, akan timbul pemerintahan yang baru. Selama rangkaian agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda, kala itu Belanda bisa memasuki kawasan Payakumbuh. Namun masyarakat sehari sebelum itu mereka bergerak cepat. Mereka melakukan bumi hangus terhadap bangunan-bangunan penting dan strategis yang ada di sana. Karena mereka takut kalau bangunan-bangunan tersebut justru akan menjadi bumerang. Pilihan yang sangat sulit pun akhirnya mereka lakukan. Demi apa? Demi berkibarnya sangsaka merah putih di sebuah negeri kecil yang bernama Payakumbuh dan 50 Kota. Dan selama kelas kedua pertempuran ini, wilayah 50 kota tidak pernah sepi dari pertempuran. Masyarakat dan para pejuang, mereka tidak memberi sedikit pun semangat atau kesempatan kepada Belanda.
mereka terus saja mengusik ketenangan Belanda. Dan pada akhirnya Belanda menjadi sangat marah dan Belanda membakar seluruh rumah-rumah warga, terutama di Kenagarian Makananampe. Selain itu, dengan sadisnya Belanda, mereka membawa tahanan sipil kemudian dibunuh di sebuah jembatan. Dan lebih mirisnya lagi, jasad mereka dibuang ke Sungai Batang Agama. Ya, begitu pedih perjuangan. Namun, saya bangga dengan tekad dan keinginan dari Mr. Syafruddin Prawiranegara. Karena beliau pernah berkata, jika seandainya hari ini kita mati bersama-sama. Jika seandainya hari ini kita tenggelam bersama-sama. Akan tetapi saya yakin, kalau kita bersama-sama, kita pasti bisa menghadapinya. Mendirikan PDRI bukanlah ajang untuk mencari kekuasaan. Akan tetapi kejujuran kepada rakyat dan berserah diri kepada Tuhan, pasti kita akan bisa mengembalikan pemerintahan ini kepada Soekarno dan Hatta. Lain daripada hal itu, pada tanggal 15 Januari 1949, kala itu para panglima tentara dan juga para pejuang sedang berdiskusi di sebuah surau di daerah Murah Kincir. Namun sangat disayangkan, Belanda dengan liciknya mengepung daerah tersebut dan hampir seluruh pejuang kala itu tewas. Dan yang lebih sadisnya lagi, 100 orang lebih para syuhada muda Minangkabau ditembak mati oleh Belanda. Mereka dideretkan bagaikan sebuah perisai dan di kepala mereka ditembakkan peluru. Dan saking heroiknya, Belanda sampai menjuluki sebagai The Battle of Saipan Indonesia. Dan perjuangan ini benar-benar berakhir ketika terjadi gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus 1949. Dan rekan-rekan semuanya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apa pesan moral dari cerita ini? Yang pertama, PDRI merupakan mata rantai Indonesia ketika Indonesia sedang mengalami masa kepunahannya. Yang kedua, pemuda Minangkabau adalah mereka yang tidak incar akan harta. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya demi bertahannya NKRI. Dan yang ketiga, coba kita tanya diri kita masing-masing. Masihkah ada di dalam diri ini jiwa heroik semangat PDRI? Atau semua itu justru telah hilang dimakan waktu? Kan tetapi, saya sangat berterima kasih karena diadakannya acara ini. Kenapa? Pemuda-pemuda sekarang jadi bisa tahu, inilah Minangkabau dengan sejuta pahlawan yang begitu hebat. Untuk itu, jangan pernah sesekali menyerah, terus giat belajar. Dan ingat, kita pemuda bangsa adalah penerima tongkat estafet di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.